Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Hanif Film. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul Hidden Strike 2023. Film action yang berdurasi 103 menit ini dibintangi oleh Jackie Chan, John Cena, Pillow Asbæk, dan masih banyak lagi aktor terkenal lainnya. Film ini menceritakan dua mantan prajurit khusus, yaitu Jackie Chan dan John Cena, yang diberikan tugas untuk melakukan evakuasi warga sipil dengan alasan masing-masing. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Di sebuah kilang minyak Tiongkok yang bernama Yutang yang berada di Irak, sekelompok pasukan keamanan swasta tengah mengevakuasi para pekerja yang saat ini sedang terkepung oleh penjahat dari tentara bayaran akibat perang minyak yang berkecamuk. Pasukan keamanan itu dipimpin oleh Luo Feng. Di sana Kapten Luo disambut oleh Direktur Operasi Yutang yang bernama Profesor Cheng. Profesor Cheng menjelaskan kepada Kapten Luo bahwa sudah 2 minggu mereka bertahan dari kelompok tentara bayaran yang menginginkan kilang minyak tersebut. Di sana Kapten Luo akan membawa mereka keluar pada waktu subuh. Kemudian scene berpindah ke seorang mantan tentara yang bernama Chris. Tak lama dia kedatangan adiknya yang bernama Henry dan beberapa rekannya. Di sana Henry membawa uang bayaran untuk Chris karena Chris sudah menjalankan sebuah misi. Di sana Henry menawarkan Chris sebuah misi yang baru, yaitu untuk menghentikan penjahat yang pernah mereka hadapi, yang saat ini sedang dikawal dan akan dibawa kembali ke Tiongkok. Namun Chris dengan tegas menolak tawaran itu. Di sana Chris hidup harmonis dengan penduduk setempat. Kemudian datang seorang teman Chris yang bekerja di perusahaan air bersih bernama Unicorp yang bernama Owen. Di sana Owen mencoba memperbaiki pompa air yang menjadi satu-satunya sumber air untuk penduduk tersebut. Tetapi Owen tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan saluran airnya diputus oleh Unicorp. Di sana Owen menyarankan agar Chris menyiapkan $100.000 agar Unicorp kembali menyalurkan air bersih. Pada malam hari, Kapten Luo menyusun strategi untuk menuju zona hijau. Dikarenakan semua jalan dikuasai oleh perompak, Kapten Luo memutuskan untuk melewati jalan maut yang dikenal sangat berbahaya. Pagi harinya, semua pekerja bergegas mematikan semua saluran minyak. Untuk mematikan itu, mereka memerlukan sebuah dongel yang hanya dipegang oleh Profesor Cheng. Setelah semua sistem mati, Profesor Cheng menitipkan tasnya yang berisi dongel kepada asistennya yang bernama Dr. Mei. Kemudian mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Di saat akan pergi, seseorang memberikan tanda ke sebuah bus yang dinaiki Profesor Cheng menggunakan pilot. Di sana Dr. Mei satu bus dengan Kapten Luo. Kapten Luo menawarkan Dr. Mei untuk duduk di sampingnya, tetapi dengan sinis Dr. Mei menolaknya. Setibanya di jalan maut, Dr. Mei mengingatkan Kapten Luo agar berhati-hati karena di tempat itu terdapat ladang ranjau. Tetapi dengan yakin, Kapten Luo mampu melewatinya dan meminta Dr. Mei agar duduk dan memakai sabuk pengaman. Setelah berhasil melewati ladang ranjau, Kapten Luo mengatakan bahwa dia kesini untuk menyelamatkan Dr. Mei. Tetapi Dr. Mei mengatakan bahwa apapun yang Kapten Luo lakukan saat ini tidak akan mendapat maaf darinya. Karena dahulu, sewaktu Dr. Mei masih kecil dan saat itu ibunya terbaring sakit hingga meninggal, Kapten Luo tidak menemaninya dikarenakan Kapten Luo sedang menjalankan tugas negara. Ternyata Dr. Mei adalah anak dari Kapten Luo. Kemudian tiba-tiba jalan yang mereka lalui dihadang badai pasir. Padahal dari perkiraan cuaca, seharusnya tidak ada badai pasir. Tak hanya itu, badai pasir tersebut juga mengacau sinyal dan memutus komunikasi. Di balik badai pasir itu,
muncul sekelompok perompak yang mengincar bus yang sebelumnya ditandai. Dalam penyerangan itu, Kapten Luo kehilangan 2 bus rombongannya, yang di dalamnya terdapat Profesor Cheng. Ternyata yang menculik rombongan Kapten Luo adalah Chris, yang menerima tawaran Henry karena butuh modal untuk memperbaiki saluran air bersih. Tetapi di sana Chris merasa ada yang janggal dengan misi itu. Kemudian Kapten Luo meminta bantuan helikopter untuk mencari rombongan bus yang hilang, dan mengajak Dr. Mei karena Dr. Mei memahami area tersebut. Dan benar saja, ternyata badai pasir itu buatan yang didorong memakai mesin jet. Kemudian mereka menemukan rombongan Chris dan saling serang pun terjadi. He's moving too fast. Dalam aksi saling serang itu, pesawat anak buah Kapten Luo berhasil dijatuhkan, sehingga Chris dan komplotannya berhasil melarikan diri. Sesampainya di markas, Chris mendesak Henry untuk mengatakan siapa sebenarnya yang mereka serang. Tetapi tiba-tiba muncul Owen. Ternyata otak penyerangan itu adalah Owen, dan dialah yang menyerang kilang minyak karena ingin menguasai sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Merasa tidak sejalan, Chris pun pergi meninggalkan mereka dan meminta Henry untuk mengantarkan bayarannya tepat pukul 4 sore. Tetapi tiba-tiba Owen menembak Henry dan menyuruh anak buahnya untuk membawa jasad Henry ke menara radio, seolah-olah kematian Henry adalah pembalasan dari Tiongkok. Sementara itu, Kapten Luo melihat Chris yang akan pulang. Kemudian Kapten Luo pun mengikutinya. Di saat Chris sedang main lempar bola bersama anak-anak desa, Kapten Luo muncul di hadapan Chris dan mengatakan bahwa tujuan Kapten Luo hanya mencari orang-orangnya yang diculik. Di saat keadaan tegang, datang seorang anak desa yang mengajak Chris untuk melanjutkan main lempar bola. Kemudian Chris pergi ke menara radio untuk menemui Henry, yang diikuti oleh Kapten Luo. Sesampainya di menara radio, Chris terkejut menemukan Henry yang sudah tak bernyawa. Kemudian Kapten Luo mengendap-endap memasuki menara radio, tetapi Chris yang sudah bersiaga pun menyerang Kapten Luo. Dalam pertarungan itu, Chris mengatakan bahwa yang membunuh orang-orangnya Kapten Luo adalah orang yang sama dengan yang membunuh adiknya. Kemudian tiba-tiba muncul tentara Prancis yang menembaki mereka. Di saat tentara Prancis sudah pergi, Chris mengajak Kapten Luo untuk menyelamatkan orang-orangnya yang ditawan oleh Owen. Malam harinya di kilang minyak, Owen mencoba membuka saluran minyak, tetapi semuanya bisa diakses menggunakan dongal. Di sana Owen meminta dongal kepada Profesor Cheng, tetapi Profesor Cheng mengatakan dongal tidak ada pada dirinya. Ketika Owen mengancam akan menembak anaknya, Profesor Cheng pun mengatakan bahwa dongalnya ada di dalam tasnya, dan dia tidak tahu tasnya ada di mana. Anak Profesor Cheng pun menyarankan untuk melacak ponsel Profesor Cheng, karena ponselnya juga berada di dalam tasnya. Sementara itu di desanya Chris,
Ketika Chris dan Kapten Wu menghibur anak-anak asuh Chris, Dr. May menerima telepon tidak jelas yang masuk ke ponsel Profesor Cheng. Di depan rumah, Kapten Wu bertanya kepada Chris kenapa dia bisa tinggal di desa ini. Chris pun menceritakan bahwa dulu dia bekerja bersama ayah dan adiknya dalam sebuah misi khusus. Ketika melewati jalan maut, mereka diserang oleh perompak, dan dalam penyerangan itu, semua orang terbunuh termasuk ayahnya, dan hanya menyisakan Chris dan adiknya hingga akhirnya dia menetap di desa itu. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba terdengar suara orang yang menyusup masuk. Lantas Kapten Wu dan Chris pun bergegas bersiaga dan mengamankan anak-anak. Kapten Wu dan Chris pun bekerja sama untuk melawan anak buah Owen. Di sana Chris merasa bahwa anak buah Owen mencari sesuatu. Lantas dia pun meminta ponselnya Profesor Cheng kepada Dr. May untuk diserahkan kepada anak buah Owen. Tetapi tujuan anak buah Owen hanyalah mencari tasnya Profesor Cheng. Lantas Chris pun mengambilnya dan menyerahkan kepada anak buah Owen. Di sana Dr. May memarahi Chris karena menyerahkan tas itu. Tetapi Chris mengatakan bahwa dia harus melindungi penduduk desa agar tidak terjadi pertumpahan darah. Keesokan harinya, Chris menanyakan seberapa penting tas itu. Dr. May menjelaskan bahwa di dalam tas tersebut terdapat USB dan kata sandi untuk membuka saluran jutaan barel minyak melalui jaringan bawah tanah sepanjang negeri, dan itulah sebabnya saluran air bersih di desa dihentikan. Kapten Wu dan Chris pun bergegas untuk menghentikan mereka. Sementara itu di kilang minyak, Owen memaksa Profesor Cheng untuk membuka saluran minyak. Lantas dia menghubungi timnya yang membawa kapal tangki untuk bersiap. Sesampainya di kilang minyak, Kapten Wu dan Chris menerobos barisan pertahanan Owen dan langsung melakukan aksinya. Melihat Kapten Wu dan Chris datang, Owen mengaktifkan pengisian minyak secara otomatis dan bergegas pergi. Kemudian Kapten Wu dan Chris memasuki ruang operator untuk membebaskan para sandera, tetapi di sana ada si botak yang cukup tangguh. Sementara Kapten Wu menghadapi si botak, Chris mencoba mengejar Owen yang melarikan diri. Di sana dia bertemu Dr. May yang mengendarai mobilnya. Lantas mereka pun mengejar Owen. Easy. Singkat cerita, Kapten Wu berhasil mengalahkan si botak dan bergegas menyusul Chris. Sementara itu, Chris dan Dr. May gagal menghentikan Owen yang membawa beberapa tangki minyak. Tak lama muncul Kapten Wu yang membawa truk. Di sana Chris mengaktifkan mesin roket agar bisa menyusul Owen. Mereka menabrakkan truk ke bagian belakang mobil tangki dan berhasil menghentikan semua pasukan Owen. Tetapi karena tidak memakai sabuk pengaman, Chris terlempar keluar. Tetapi di sana Owen masih selamat dan kembali berusaha melarikan diri. Kapten Wu dan Chris pun kembali mengejar Owen dengan menggunakan mesin roket. Tetapi jalan yang mereka lalui mengarah ke jurang. Kapten Wu pun mengikatkan tali ke mobil Owen dan melompat keluar bersama Dr. May.
Owen mencoba menyalakan mobilnya, tetapi mobilnya malah tergelincir dan jatuh ke jurang bersama tali yang masih terikat dengan Dr. May. Tetapi Kapten Go berhasil melepaskannya tepat waktu. Dan akhirnya Owen pun tewas jatuh ke jurang. Pada saat itu, Dr. May melihat buku diarinya di saku Kapten Go. Dan di sana Dr. May mengerti alasan dulu ayahnya pergi meninggalkannya. Kemudian muncul Chris yang meminta bantuan untuk naik. Mereka pun senang karena semuanya selamat. Chris menanyakan bagaimana cara keluar dari tempat itu. Di sana Kapten Go memiliki ide bagus, dan idenya adalah teriak meminta tolong, dan film pun selesai.